Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali ya di channel Agara Maths. Kita akan melanjutkan pembahasan soal SNBT tahun 2024. Soal nomor 1 tentang pengetahuan kuantitatif. Jika 2 log A sama dengan P dan 2 log B sama dengan Q, maka 2 log akar A per B sama dengan berapa? Baik, kita bahas. Nah, di sini kita gunakan prinsip logaritma ya. Nah, adik-adik pasti ingat kalau ada A logaritma B per C, itu sama aja dengan A log B dikurang A log C. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, A log B pangkat N itu sama dengan, ini pangkatnya bisa ke depannya N dikali A log B. Oke, dari soal ini kita peroleh bahwa ini bisa ditulis 2 log akar A per B sama dengan 2 log akar A dikurang 2 log B. Nah, menggunakan ini ya. Oke, ini akar A itu pangkat setengah ya. 2 log A pangkat setengah dikurang 2 log B. Nilainya di sini Q ya. Q. Nah, sama dengan ini bisa ke depan menggunakan sifat yang ini ya. Setengah dikali 2 log A dikurang Q sama dengan 1/2 2 log A nilainya P ya. Nah, setengah P dikurang Q. Nah, bentuk seperti ini tidak ada di sini. Kita samakan penyebutnya sama dengan setengah Q dikurang setengah P dikurang 2/2 Q. Setengahnya kita faktorin ke depan, 1/2 dikali P dikurang 2Q ya, ini tinggal 2Q nih. Oke, di sini jawabannya setengah P dikurang 2Q. B ya. Soal nomor 2, pengetahuan kuantitatif. Diketahui barisan bilangan real A1, A2 dan seterusnya memenuhi persamaan AN ditambah 2AN tambah 1 sama dengan 4 untuk setiap bilangan asli N dan A4 sama dengan 10. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Baik, kita bahas. Nah, di sini yang diketahui AN tambah 2AN tambah 1 sama dengan 4 dan A4 sama dengan 10. Nah, pernyataan pertama, A5 merupakan bilangan bulat. Kita cari A5 nya. Di sini kalau kita buat N nya 5, ini 5 tambah 1 jadi 6 ya. Kalau N nya kita buat 4, ini 4 tambah 1 jadi 5. Oke, bisa ya, karena A4 ada nih. A4 ditambah 2 A4 tambah 1 5 sama dengan 4. Yang kita cari A5, berarti 2 A5 sama dengan 4 dikurangin A4. A4 nya 10, jadi sama dengan 4 dikurang 10. Ini 2 A5, 4 dikurang 10 negatif 6, 2 A5. Jadi A5 nya negatif 6/2. A5 nya negatif 3. Katanya A5 nya bilangan bulat, berarti benar ya. Itu pernyataan yang pertama. Pernyataan kedua, A3 nya negatif 16. A3 nya, kalau kita buat di sini N nya 3, ini jadi 3 tambah 1 4 ya, bisa ya. A3 ditambah 2 A3 tambah 1 4 sama dengan 4. A4 nya ada nih 10, berarti A3 sama dengan 4 dikurang 2 A4 sama dengan 4 dikurang 2 dikali 10. 2 dikali 10 20, 4 dikurang 20 negatif 16. Jadi A3 nya negatif 16. Di sini negatif 16, benar ya. Pernyataan yang ketiga, ini A2024 merupakan bilangan positif. Baik, kita lihat polanya, ini A4 10, A5 negatif 3, A3 negatif 16. Kita cari coba A2 ya. Nah, kita cari A2. A2 di sini kalau N nya 2, jadi A2 tambah 2A, 2 tambah 1 3 sama dengan 4. Nah, A2 nya belum ada, sama dengan 4 dikurang 2 A3. A3 nya udah ada, 4 dikurang 2 dikali negatif 16 ya, sama dengan 4, ini jadi tambah 32 sama dengan 36. Jadi A2 nya 36. Kita cek coba A1 ya. Kalau A1 kita cari, berarti A1 ditambah 2 dikali 1 tambah 1 2 sama dengan 4. Jadi A1 nya 4 dikurang 2 A2 sama dengan 4 dikurang 2 A2 nya 36 sama dengan, ini kali dulu ya,
4 dikurang 2 kali 3 6, 72. 4 dikurang 72 negatif 68. Ini A1 nya. Nah kalau kita urutkan, A1 negatif 68, A2 36, A3 negatif 16, A4 10, A5 negatif 3. Perhatikan di sini, suku yang bernomor ganjil itu negatif, sedangkan suku yang bernomor genap itu positif. Jadi A2024 pasti positif ya. Jadi A2024 pasti positif ya. Jadi pernyataan ketiga benar ya. Untuk pernyataan yang keempat, ini yang keempat ya. Keempat, A40 itu bisa kita buat menjadi dari sini ya. 4 dikurangin 2A40 tambah 1, 41 dikurang 4 dikurangin A19 itu bisa dibuat menjadi 4 dikurang 2A19 tambah 1, 20 ya. Ini kalau kita kurangin ini habis nih. Yang tersisa negatif 2A41, ini jadi tambah ya, 2A20. Nah sama-sama ada 2 dalam kurung negatif A41 ditambah A20. Nah ini kelipatan 2. Nah ini bisa dibagi 2 ya. Ini benar. Jadi 4 pernyataan ini benar. Jawabannya E ya. Soal nomor 3 tentang pengetahuan kuantitatif. Diketahui median dari data P tambah 2, P tambah 4, P tambah 6, P tambah 8, P tambah 10, P tambah 12 adalah 10. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Baik, kita bahas. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau lah datanya seperti ini, P-nya mau negatif mau positif, berarti yang dari kecil pasti P dulu ya. P, kemudian P tambah 2, P tambah 4, P tambah 6, P tambah 8, P tambah 10, P tambah 12. Nah, mediannya yang mana? Ya ini, yang paling tengah ya. Jadi mediannya sama dengan P tambah 6. Katanya ini sama dengan 10 ya. Ini tadi 10 mediannya. Jadi P-nya sama dengan jelas 4. Pernyataan pertama, nilai P lebih besar dari 1, berarti benar karena 4 lebih besar dari 1. Oke, pernyataan pertama benar. Pernyataan yang kedua, jangkauan data tersebut adalah 12. Jangkauan itu yang besar dikurangin yang kecil ya. Jangkauan X max ya, yang besar dikurangin yang kecil. Yang besarnya P tambah 12 dikurangin yang kecilnya P. Ini habis sama dengan 12. Ya, ini benar ya. Pernyataan yang ketiga, nilai rata-rata data tersebut adalah 10. Nilai rata-rata jumlah semua data nih kita jumlahkan. Ini P-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7P ditambah 2 tambah 4, 6 tambah 6, 12 tambah 8, 20 tambah 10, 30 tambah 12, 42. Dibagi banyak datanya ada 7 ya. 7 sama dengan, ini bisa dibagi ya. Bagi-bagi ini 6. Jadi P tambah 6. Jadi rata-ratanya P-nya tadi dapat nilainya 4 ya. 4 tambah 6 sama dengan 10. Rata-ratanya 10, berarti benar. Pernyataan yang keempat, modus dari data tersebut adalah 8. Nah ini kita perhatikan, kalau kita substitusi P-nya 4, jadi datanya itu seperti ini. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tidak ada modusnya. Tidak ada modusnya. Di sini modusnya katanya 8. Berarti ini salah. Jadi ada 3 pernyataan yang benar ya. Jawabannya D. Soal nomor 4 tentang pengetahuan kuantitatif. Banyak susunan bilangan 5 angka berbeda yang dapat disusun dari angka 0, 2, 4, 5, dan 7 dari kiri ke kanan dengan angka pertamanya bukan 0 dan angka terakhir 2 atau 4. Oke, kita bahas. Nah, di sini kita buat dulu tempatnya ya. Ada 5 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita isi dulu ini angka terakhirnya 2 atau 4. Berarti diisi di sini 2 atau 4. Berarti ada 2 cara ya. Nah, perhatikan ini angkanya berbeda. Jadi kalau udah dipakai di sini 1, berarti salah satu dari sini 1 tidak boleh dipakai lagi ya. Nah, sedangkan untuk mengisi di sini 0 tidak boleh. Yang boleh itu 2, 4, 5, 7. Tapi udah terisi 1 di sini dari 4 ini. Berarti di sini tinggal 3. Nah, untuk kemari itu 0 boleh ikut lagi. Nah, dari 3 ini udah terisi 1.
tinggal 2 tambah 1 ada 3 angka juga di sini. Nah, kemudian di sini udah terisi 1 dari 3 ini, tinggal 2. Kemudian di sini dari 2 ini udah terisi 1, tinggal 1. Jadi total semuanya 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2. Nah, 9 dikali 2 18 kali 1 18 kali 2 36. Berarti ada 36 cara ya. Itu untuk yang angkanya berbeda. Soal nomor 5 tentang pengetahuan kuantitatif. Fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan 7a dikurang x untuk suatu bilangan real a memiliki inverse f inverse yang memenuhi f inverse a kuadrat ditambah 8 sama dengan 4. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas p dan q berikut yang benar? Oke, p-nya a, q-nya 5 kita bahas. Nah, adik-adik, kita ulang lagi prinsip dari atau sifat dari fungsi inverse ya. Jika ada f a sama dengan misalnya b, berarti memenuhi a-nya sama dengan f inverse dari b, atau kebalikannya ya. Nah, ini ya konsep dasarnya. Dari sini bisa kita peroleh bahwa nah ini f inverse a kuadrat ditambah 8 sama dengan 4. Bisa kita tulis a kuadrat ditambah 8 sama dengan f4 ya. Nah, kebalikannya dari sini kemari. F4 ini kita substitusi kemari. Jadi 7a dikurang 4, a kuadrat ditambah 8 sama dengan 7a dikurang 4. Nah, kita pindah ruas, a kuadrat dikurang 7a. 8 ini jadi tambah 4 ya, jadi tambah 12 sama dengan 0. Yang ditanya p-nya a ya. Ini bisa difaktorin, a dikurang 4, a dikurang 3 sama dengan 0. Jadi a-nya sama dengan 4 atau a-nya sama dengan 3. Nah, inilah nilai p-nya ya. Nilai p-nya 4 atau p-nya sama dengan 3. Q-nya 5. Jelas p-nya lebih kecil dari q ya. Jawabannya B ya. Soal nomor 6 tentang pengetahuan kuantitatif. Tabel berikut menyatakan hasil operasi untuk simbol. Nah, seperti ini dan nah seperti ini. Jika B, nah simbolnya seperti ini 3, nah ini 2 sama dengan 2 sama dengan, maka B-nya berapa gitu. Oke, kita bahas. Nah, perhatikan di sini. Yang dalam kurung dulu kita kerjain ya. Ini 3 nih, sekali seperti ini 2. Mana dia? Kita lihat di sini 3 2. Berarti jawabannya 3 ya. 3 di sini B, ini simbol yang seperti ini sama dengan 2. Nah, ini berapa simbol yang seperti ini? 3, jawabannya 2. Berarti di sini 3, jawabannya 2. Ini jawabannya. Nah, berarti ini jawaban yang di B. Karena 3 simbol yang seperti ini operasikan dengan 3, hasilnya 2. Nah, jelas B-nya 3 ya. Soal nomor 7, pengetahuan kuantitatif ya tentang matriks. Jika AB sama dengan 3, 0, 0, 3 dan determinan A sama dengan 3, maka determinan BA inverse adalah ya. Kita jawab. Nah, di sini adik-adik harus ingat ya sifat dari determinan matriks ya. Determinan A inverse itu bisa ditulis 1 per determinan A. Nah, seperti ini. Jadi ini determinan, ada satu sifat lagi ya. Determinan AB itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Jadi determinan BA inverse bisa ditulis sama dengan determinan B dikali determinan A inverse. Nah, ini bisa ditulis lagi determinan B dikali 1 per determinan A. Nah, sifat yang ini ya. Oke, determinan B-nya udah ada belum? Belum ya. Nah, determinan A-nya udah ada 3. Berarti di sini kali 1 per 3. Untuk mencari determinan B, kita gunakan yang ini. Nah, ini bisa ditulis determinan A dikali determinan B sama dengan determinan yang di kanan. 3 dikali 3, 9 dikurangin 0 kali 0, 0. 9 kurang 0, 9. Determinan A 3 dikali determinan B sama dengan 9. Jadi determinan B sama dengan 9 bagi 3, 3. Jadi determinan B 3 ya, 3. 3 dikali 1/3 jelas 1. Jawabannya di sini A ya. Soal nomor 8, pengetahuan kuantitatif tentang matriks ya. Jika B0 A4 dikali matriks A sama dengan 4 3A 0 5B, maka determinan matriks A. Ya, kita bahas. Nah, ini berlaku ya untuk sifat determinan. Misalnya ada A kali B sama dengan C. Ini berlaku determinan A dikali determinan B sama dengan determinan C. Ya, gitu aja.
Nah, jadi ini bisa ditulis determinan B 0 A 4 dikali determinan A sama dengan determinan 4 3A 0 5B. Ya, determinan ini biasa ya. Adik-adik kalau tidak ingat atau lupa, misalnya A matriksnya A B C D, maka determinan A-nya perkalian diagonal pertama A kali D dikurangin perkalian diagonal yang kedua C kali B ya. Nah, jadi ini B dikali 4 4B dikurang A dikali 0 0 dikali determinan A sama dengan 4 dikali 5B 20B dikurang 0 dikali 3A 0 ya. Jadi ini 4B dikali determinan A sama dengan 20B. Jadi determinan A nya 20B dibagi 4B sama dengan ini habis 20 dibagi 4 5. Jawabannya 5. Di sini E ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.